Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan mampir dan berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan, itu hanyalah kebetulan saja. Seperti apa kisahnya? Kita simak ceritanya. Derry memukul kentongan yang tergantung di pos ronda sebagai pemberitahuan jika waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. 4 orang petugas ronda malam itu berembuk untuk membagi tugas. Sebut saja Derry, Yoga, Pak Dirman, dan Kang Jaja. Dikarenakan Pak Dirman dan Kang Jaja lebih tua dari Derry dan Yoga, mereka memutuskan untuk tetap berjaga di pos ronda, sedangkan Derry dan Yoga bertugas berkeliling, mengecek keadaan sekitar untuk memastikan keamanan kampung mereka. Yoga yang pindahan dari Jawa Tengah sekitar 1 bulan menetap di kampung tersebut. Derry adalah tetangga sebelah rumah Yoga, dan sejak kedatangan Yoga ke kampung itu, mereka berdua menjadi teman akrab. Kebetulan dalam keseharian dan hobi mereka berdua satu frekuensi. Setali 3 uang, kemanapun mereka pergi selalu tampak bersama. Ibarat perangko dan amplop yang akan selalu membutuhkan dalam kondisi apapun. Kampung itu terletak tak jauh dari sebuah bukit kecil yang mana di dalamnya terdapat sebuah pepunden kuno yang sangat dikeramatkan masyarakat sekitar. Pada waktu-waktu tertentu, beberapa warga sering berkunjung ke sana untuk mengantar sesaji sebagai tanda penghormatan. Beberapa orang spiritual pun banyak yang sering mengunjungi tempat tersebut, entah untuk bersemedi atau apapun. Yoga yang baru lulus sekolah menengah harus ikut kedua orang tuanya dikarenakan ibunya yang seorang pegawai negeri sipil dimutasi ke daerah tersebut, sedangkan ayahnya adalah seorang pensiunan dari salah satu instansi kepemerintahan. Pak Dirman, Kang Jaja, kami berangkat dulu ya, ujar Denny berpamitan ke Pak Dirman dan Kang Jaja, seraya mengapit tangan Yoga meninggalkan pos ronda. Mangga Jang, Pak Dirman dan Kang Jaja menyahut bersamaan. Sebuah senter masing-masing tergantung di pinggang kanan Derry dan Yoga. Tak lupa sarung melingkar di leher keduanya, lengkap dengan topi penutup kepala. Golok kecil terlihat terselip di pinggang kiri Yoga untuk berjaga-jaga dari sesuatu yang mungkin terjadi. Tangan Derry dan Yoga memegang kayu yang memang sengaja dipersiapkan dan selalu dibawa ketika bertugas ronda. Malam itu, purnama bersinar penuh, memancarkan cahayanya ke segenap penjuru alam. Sesekali awan putih berarakan mendekati sang rembulan kemudian menjauh. Angin malam semilir berhembus, perlahan menerpa ranting dan dedaunan yang menimbulkan gesekan-gesekan kecil di antaranya. Binatang malam pun bersahutan terdengar dari balik semak-semak yang tumbuh di sekitar perkampungan warga, sehingga menimbulkan irama alam yang syahdu malam itu. Malam Selasrat Kliwon. Ya, malam purnama saat itu bertepatan dengan hari Anggoro Kasih yang jatuh pada malam Selasa Kliwon. Yoga yang berasal dari Jawa sudah tentu paham dengan kesakralan malam itu, berdasarkan penuturan dari mendiang Mbah Kakungnya dulu. Dua pemuda itu terus berjalan menelusuri setiap lorong di perkampungan warga. Sesekali mereka bergantian menyorotkan lampu senternya ke arah belakang rumah warga. Mereka memeriksa setiap gerakan atau suara yang mencurigakan. Tiba-tiba
Terdengar suara burung hantu beberapa kali dari atas sebuah pohon di pinggir jalan. Seketika bulu kuduk Derry dan Yoga meremang. Entah mengapa, padahal dua pemuda itu adalah orang yang tak pernah merasa takut oleh hal-hal mistis. Bahkan Yoga adalah orang yang dapat melihat makhluk tak kasat mata, yang karena didikan Mbah Kakungnya ia bisa seperti itu. Entah mengapa malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya ketika mereka bertugas jaga malam. Langkah dua pemuda itu seketika berhenti, manakala sesosok bayangan melintas dengan cepat dari balik semak-semak di sebuah kebun milik warga. Segera Derry dan Yoga membungkukkan badannya dan berjalan perlahan sambil mengendap-endap. Bola matanya waspada dan bergerilya menembus semak-semak di mana bayangan tadi berasal. Dan serak, serak, terdengar suara seperti ranting dan daun kering yang terinjak sesuatu. Segera keduanya memalingkan wajah ke asal suara. Terlihat sebuah bayangan hitam yang menyerupai binatang berkaki empat mengendus-gendus tembok rumah gedung itu, lalu masuk ke lorong dan menghilang meninggalkan semerbak bunga kantil. Derry dan Yoga bergegas meninggalkan tempat itu menuju pos ronda dan menceritakan pada dua orang penjaga di pos ronda tersebut. Lambat-lambat terdengar suara orang mengaji karena waktu menjelang subuh mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Esok harinya, rumah besar yang dihuni janda kaya bersama seorang anak sematawayangnya itu pun geger. Uang yang tersimpan rapi beserta perhiasan berharga raib secara misterius dari dalam laci lemari miliknya. Ia kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat. 2 hari berlalu dan malam itu bertepatan dengan malam Jumat. Walaupun bukan jadwal meronda, Derry dan Yoga berinisiatif untuk ikut jaga malam setelah mendapat izin dari orang tuanya masing-masing. Malam pun tiba. Yoga yang lebih peka terhadap hal mistis dari Derry segera menggunakan naluri batinnya. Disiapkannya sebuah ketapel besar lengkap dengan kerikil-kerikil tajam yang sengaja ia bawa dari rumah. Selepas maghrib, ia terlebih dahulu membacakan beberapa doa pada kerikil-kerikil itu. Kali ini, Yoga berjalan paling depan, diikuti Derry dari belakang. Perjalanan mereka sampai pada suatu rumah seorang juragan kaya di ujung desa, sebut saja Haji Ro'ub. Segera keduanya merunduk di bawah sebatang pohon talas besar yang kebetulan tumbuh di sana. Paling tidak dapat bersembunyi sesaat dari pandangan. Derry melirik jam tangannya. Pukul 2, gumamnya lirih hampir tak terdengar. Yoga bersiap dengan ketapel di tangannya. Segera disiapkannya kerikil sebagai pelurunya. Naluri Yoga berkata bahwa akan terjadi sesuatu di tempat itu. Dan benar saja. Bukan hanya sekedar bayangan, tapi jelas terlihat seekor babi hutan berwarna hitam pekat mengendus-gendus tembok rumah Haji Ro'ub. Bulu-bulunya runcing serta matanya merah menyala. 2 kaki depannya yang pendek seperti mengais-ngais tanah dengan suara yang membuat bulu kuduk merinding. Yoga perlahan menarik tali ketapelnya. Tiba-tiba kepala babi hutan itu menoleh ke arah persembunyian Derry dan Yoga. Dek. Detak jantung seakan berhenti seketika. Sekujur tubuh serasa lemas dengan kaki dan tangan gemetaran. Dengan tangan gemetaran segera Yoga menarik tali ketapelnya. Kerikil tajam melesat tepat mengenai salah satu bola mata babi hutan itu. Terdengar suara ngik dan wush. Angin dingin menerpa wajah Yanto dan Derry, diiringi dengan menghilangnya sosok babi hutan tersebut. Pada suatu malam, di sebuah rumah
mewah di seberang kampung Dery dan Yoga. Terlihat duduk bersila sepasang suami istri, sebut saja Pak Dharma dan Bu Yeti. Suami istri itu tak dikaruniai seorang anak pun, namun hidup bergelimang harta. "Pak, sebaiknya jangan beraksi toh malam ini, pesan ibu tak enak." Dengan logat Jawanya, sang istri menasehati agar Pak Dharma tak pergi malam itu. "Ah, itu hanya perasaan ibu saja toh," ujar Pak Dharma menyanggah, sambil tangannya mengusap mata kirinya yang lebam. Malam Minggu berlalu, dan malam Senin pun hadir. Warga kampung yang resah dengan kehadiran sosok babi hutan itu berencana untuk mengepung malam itu. Warga akhirnya tahu kalau sosok babi hutan itu adalah binatang jadi-jadian, jelmaan dari seorang penganut pesugihan. Beberapa orang termasuk Dery dan Yoga bersembunyi pada tempat-tempat yang diperkirakan babi hutan itu akan menyantroni tempat tersebut. Beberapa orang lainnya bersembunyi di tempat lainnya. Jaring ikan disiapkan, berikut tali tambang besar untuk mengikat si babi hutan itu. "Shh!" Yoga memberi isyarat sambil menunjuk pada satu tempat. Seekor babi hutan bergerak cepat menuju sebuah rumah. "Kepung!" Warga yang bersembunyi segera menebar jaring dan naas bagi si babi hutan itu. Jaring menerpa tubuhnya. Seketika dia tak berkutik terjerat jaring tersebut. Warga segera mengikat dan sebagian memukuli si babi hutan itu sampai diam tak bergerak. Warga segera mengaraknya dan membawanya pada seorang sesepuh kampung. Setibanya di sana, dibaringkannya si babi hutan itu tanpa membuka jaring dan ikatannya. Tubuhnya yang bersimbah darah dengan luka menganga di tubuhnya itu diam tak bergerak, mati. Ki Anom sebagai sesepuh kampung itu segera menutupi tubuh si babi hutan dengan selembar kain putih. Sesaat dia membaca doa-doa. Setelah itu ditariknya perlahan kain putih itu dan "Pak Dharma!" teriak warga berbarengan. Nampak terbujur kaku wajah seorang yang tak asing lagi bagi warga sekitar. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Janganlah meniru dan buanglah jauh-jauh hal buruk dalam cerita ini, dan ambil sisi baiknya sebagai pelajaran dan hikmah di balik kejadian itu. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dan mendengar ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.